Bab 2021, menantang di depan umum. Alkimia jenius nomor 1. Huhu, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Di usianya, bahkan jika dia mulai memurnikan pil di rahim ibunya, prestasinya juga akan terbatas, bukan? Apalagi aku mendengar bahwa seni bela dirinya sangat hebat, kata Yun Yi dengan tatapan menghina. Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengirim Panglima Dewa Sejati Cakrawala kelima terbang dengan satu gerakan, kata Zheng Bukun. Yun Yi tidak dapat menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, jika saya tidak salah menebak, dia mungkin seorang jenius bela diri yang berasal dari Myriad Tracer Bodhidharma, membawa papan nama Empyrean Flutterfeather dan datang ke Cloudpil Summit untuk menggertak dan menipu orang. Sayang sekali dia membuat perhitungan yang salah. Petik 2. Saat Zheng Bukun mendengar, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi kegembiraan yang besar saat dia berkata, apakah saudara Yun Yi mengambil tindakan? Yun Yi melambaikan tangannya dan berkata, menurutmu apakah token Grandmaster Cloudpil Summit adalah untuk pertunjukan? Selama seseorang datang dengan token Grandmaster, itu semua adalah tamu paling mulia di Cloudpil Summit. Kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terlihat kecewa. Advertisement. Mereka yang hadir semuanya jenius alkimia, jadi bagaimana mereka bisa berdiri seorang jenius seni bela diri yang mengendarai di atas kepala mereka dan memamerkan kehebatannya? Apalagi, menamparkan wajah seorang Grandmaster juga merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi dia memegang token Grandmaster seperti memegang pedang kerajaan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Yun Yi, mungkinkah tidak ada cara lain? Iya, bocah kecil juga berani menyatakan diri sebagai jenius alkimia nomor 1. Apakah rambutnya sudah dewasa? Mungkinkah di Cloudpil Summit ini, kita harus terus mengawasinya terus menjadi sombong? Para jenius alkimia yang hadir semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, wajah yang menunjukkan ekspresi marah. Tapi mereka melihat wajah Yun Yi menampakkan sedikit senyum merenung dan berkata dengan dingin, ibu kota kerajaan agung Cloudpilku adalah tanah suci nomor 1 dari alkimia perbatasan selatan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang seperti itu ada? Jadi bagaimana jika itu adalah token Grandmaster? Orang yang memegang posisi tanpa kualifikasi sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal dan mempermalukan Cloudpil Summit. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Advertisement. Apa yang dikatakan Empyrean Flutterfeather benar. Cloudpil Summit memang tidak mengecewakan Ye Yuan. Beberapa hari ini, Ye Yuan membawa serta Ning Xiu dan membeli banyak obat roh peringkat 6 yang langka. Tempat-tempat yang paling disukai Ye Yuan untuk berbelanja adalah beberapa pasar besar dan kecil. Di tempat-tempat itu, seseorang sering kali dapat mengambil beberapa obat roh yang cukup bagus. Pasar-pasar ini memiliki setiap hal yang aneh dan aneh. Bahkan ada beberapa formula pil yang tidak jelas. Meskipun kekuatan dan pengaruh Myriad Tracer Tower luar biasa, mereka juga tidak bisa mendapatkan setiap obat roh. Ibu kota kerajaan besar Cloudpil ini mengumpulkan seluruh alkemis top perbatasan selatan. Secara alami tidak mungkin ada tanpa orang yang datang untuk berbisnis. Dengan pembangkit tenaga alkimia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Cloudpil Great Imperial Capital, peluang bisnis semacam ini tentu saja tidak dapat dilewatkan. Pada saat ini, dua orang Ye Yuan sedang berjalan-jalan di pasar Jalan Timur, tapi kemudian mereka mendengar gelombang diskusi. Kalian sudah dengar, Grandmaster Alam Dewa Sejati benar-benar datang ke Cloudpil Summit kali ini. Itu sudah menimbulkan keributan besar di seluruh kota. Petik 2. Apa? Grandmaster Dewa Alkimia Bintang 6. Anda tidak bercanda, kan? Sedikit kekuatan ini bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Namun, dia juga berani menjadi Grandmaster. Petik 2. Hehe, kudengar dia berasal dari Kaisar Langit Bodhimanda. Itu mungkin memberikan tekanan pada para Grandmaster melalui Kaisar Surgawi, dan begitulah cara pemberian token Grandmaster. Petik 2. Ini juga memperlakukan hal-hal terlalu sepele. Cloudpil Summit adalah acara termegah di perbatasan selatan. Itu juga bukan hal yang dapat dipengaruhi oleh satu atau dua Kaisar Surgawi. Petik 2. Advertisement. Tunggu dan lihat. Token Grandmaster tidak mudah didapat. Berandal itu pasti akan membuat tontonan besar tentang dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Petik 2. Mendengar diskusi semua orang, Ning Xiu menggunakan ekspresi aneh untuk melihat Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan tidak berekspresi seperti mereka tidak membicarakannya sama sekali. Ning Xiu terkadang curiga apakah jiwa monster tua tinggal di dalam tubuh Ye Yuan atau tidak.
Orang ini juga terlalu bisa menjaga ketenangannya. Yang mulia, jika saya jadi Anda, saya akan menunjukkan keahlian saya agar mereka bisa melihatnya. Saya akan memberitahu mereka bahwa Anda layak mendapatkan token Grandmaster ini. Ning Xiu berkata dengan marah. Kenyataannya, mereka bisa mendengar diskusi semacam ini di mana-mana beberapa hari ini. Dia sudah menjadi topik pembicaraan terbesar para alkemis di kota. Bahkan ada cukup banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ingin menantang Grandmaster ini dan menginjak-injaknya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa yang disebut Grandmaster Bintang 6 ada di samping mereka. Jelas, Grandmaster Bintang 6 ini sudah menjadi batu loncatan bagi Dewa Alkimia Bintang 6 untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Seseorang harus tahu, mengalahkan seorang Grandmaster, betapa agung kemuliaan itu. Ye Yuan hanya tersenyum. Dia tidak berbicara. Mencapai ranahnya saat ini, Ye Yuan sudah lama menghabiskan waktu berusaha untuk menang atas orang lain. Mereka yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya hanyalah orang-orang yang berada di puncak keberadaan seperti Empyrean Flutterfeather. Apakah ada artinya bersaing dengan sekelompok pemula tentang ini? Kedua orang itu sedang berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba bergegas dengan tergesa-gesa, langsung mengelilingi dua orang di tengah. Wajah Ning Xiu berubah dan dia berkata, apa yang ingin kalian lakukan? Seorang pria muda membungkuk memberi hormat kepada Ye Yuan dan berkata, saya Luo Yue dari ibu kota kerajaan besar Qianan. Saya ingin meminta Grandmaster Ye untuk memberikan satu atau dua petunjuk. Petik 2. Aku Wuzan dari keluarga Wu dari Sprite. Saya memiliki sedikit kebingungan dalam alkimia dan ingin meminta Grandmaster Ye untuk menyelesaikannya. Petik 2. Saya M. Dengan terburu-buru, para jenius muda ini semuanya melaporkan latar belakang mereka, semuanya mengidentifikasi Ye Yuan dengan nama dan membuat Ye Yuan memberi petunjuk. Tentu saja, memberi petunjuk itu palsu, menantang itu nyata. Hanya saja identitas Ye Yuan diagungkan, jadi mereka tidak bisa mengatakannya secara eksplisit. Tapi mata mereka sama sekali tidak berniat mencari petunjuk. Rasa provokasinya kental. Tindakan para jenius muda ini membuat pasar jalanan timur meledak menjadi gempar. Mereka semua menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa dia adalah Grandmaster Bintang 6 itu. Ya ampun, dia Grandmaster Bintang 6 itu. Ini juga terlalu muda. Melihat usianya, dia mungkin juga hanya 1000 tahun lebih, kan? Petik 2. Anak-anak yang hebat. Setiap orang dari jenius muda ini, semuanya memiliki latar belakang yang dalam. Ibu kota Kekaisaran Besar Qianan, keluarga Wu, masing-masing adalah tanah suci alkimia. Di belakang mereka semua keberadaan Dewa Alkimia Bintang 7. Petik 2. Hehe, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Saya sangat penasaran apa yang diandalkan anak ini untuk mendapatkan token Grandmaster. Petik 2. Setelah berseru, semua orang memiliki ekspresi sombong. Terutama setelah melihat usia Ye Yuan, mereka bahkan lebih marah dan tidak puas. Usia seperti ini, bagaimana dia bisa layak mendapatkan token Grandmaster? Mereka tidak merasa bahwa mereka layak mendapatkan token Grandmaster. Tapi Grandmaster masa lalu semuanya adalah sosok seperti dewa. Ye Yuan memegang token ini, mereka merasa itu menodai maknanya. Kemungkinan ada 20 lebih muda jenius hadir. Mereka semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Ye Yuan menyapu dengan ekspresi geli dan berkata sambil tersenyum, kalian semua, ingin menantangku. Luo Yue tersenyum dingin dan berkata, sejak Grandmaster Ye mengambil token Grandmaster, maka kamu secara alami adalah sosok surgawi. Hanya saja, tidak tahu apakah kamu berani menerima tantangan kami atau tidak. Petik 2. Luo Yue sengaja menggunakan token Grandmaster untuk memaksa Ye Yuan. Jika Ye Yuan berani menghindari pertempuran di siang bolong, mereka ingin melihat wajah apa yang masih harus dia gunakan dengan token Grandmaster untuk menggertak orang. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah saat dia berkata dengan dingin, kamu sudah mengatakan bahwa aku adalah sosok surgawi. Bagaimana kabarmu semua, makhluk fana ini, layak menantangku. Petik 2. Luo Yue tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu benar-benar setuju. Anda bahkan tidak berani menerima tantangan kami, tidakkah Anda merasa panas untuk memegang token Grandmaster? Petik 2. Wajah Ye Yuan tidak merah dan jantungnya tidak berdetak kencang saat dia berkata dengan dingin, ini juga bukan berarti kalian tidak bisa menantangku, tapi... Mata Luo Ye dan yang lainnya berbinar, mengungkapkan senyuman dari rencana mereka yang berhasil. Bab 2022, kalian semua menantangnya. Mata Luo Ye berbinar dan dia bertanya,
Tapi apa? Tapi tatapan Ye Yuan beralih ke Ning Xiu dan tatapan orang lain mengikuti tatapannya dan juga mendarat di Ning Xiu. Orang pintar sudah menebak niat Ye Yuan dan tidak bisa menahan kejutan besar. Benar saja, itu hanya untuk mendengar Ye Yuan perlahan berkata, kamu harus mengalahkannya dulu. Ning Xiu memandang Ye Yuan dengan tidak percaya dan menggunakan jarinya untuk menunjuk dirinya sendiri saat dia berkata, aku. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar, itu kamu. Advertisement. Ning Xiu melompat seperti kelinci yang mendapat ketakutan dan berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Yang mulia, saya tidak bisa melakukannya. Aku akan kehilangan muka untukmu. Petik 2. Ning Xiu dipenuhi dengan kepercayaan pada Ye Yuan, tetapi kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri tidak sekuat itu. Di kota Kekaisaran Surgawi Elang, meskipun dia sudah menjadi eksistensi puncak, tempat seperti apa ini? Tempat ini adalah Cloudpil Great Imperial Capital, itu adalah Cloudpil Summit, tanah suci di hati semua alkemis perbatasan selatan. Para jenius di depannya ini, mereka semua berasal dari klan alkimia berpengaruh dan keluarga kuno. Kekuatan-kekuatan mereka adalah yang terbaik di antara seluruh generasi muda perbatasan selatan. Apa yang dia hitung dibandingkan dengan orang-orang ini? Kota Kekaisaran Surgawi Elang pada akhirnya hanya sebuah tempat kecil. Perasaan rendah diri ini memenuhi tubuh dan hati Ning Xiu. Apalagi orang-orang di depannya ini semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6, sementara dia hanyalah Dewa Alkimia Bintang 5. Jenis tantangan yang melintasi alam, tekanannya sangat besar. Advertisement. Tidak semua orang adalah Tuan Ye Yuan. Ketika Luo Yue dan yang lainnya melihat reaksi Ning Xiu, mereka tidak bisa menahan geli. Dia, Grandmaster Ye membuatnya menantang kita. Hahaha, kita semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Apakah ada kesalahan? Luo Yue berkata sambil tertawa keras. Hahaha, lingkungan tertawa terbahak-bahak, jelas menemukan cara Ye Yuan melakukan sesuatu yang sangat lucu. Penampilan Ning Xiu tidak terlihat seperti ahli alkimia tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, itu bukan dia menantimu, tapi kamu menantangnya. Luo Yue membuka lebar matanya dan berkata tak percaya, aku menantangnya. Pasti bercanda. Kualifikasi apa yang dimiliki Dewa Alkimia Bintang 5 untuk membuatku menantangnya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu secara alami akan tahu setelah berkompetisi. Kalian semua, masing-masing dihitung sebagai satu. Selama Anda berhasil mengalahkannya, Anda akan memiliki kualifikasi untuk memberikan tantangan kepada saya. Petik 2. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi geli. Anak ini tidak bodoh, bukan? Orang seperti ini sebenarnya memiliki token Grandmaster di tangannya. Ini adalah penghinaan terhadap token Grandmaster. Oke, ini yang kamu katakan sendiri. Luo Yue berkata sambil mencibir. Ning Xiu mengedipkan mata pada Ye Yuan berulang kali dan berbisik, Ye Yuan, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Petik 2. Advertisement. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata, mengikuti saya selama bertahun-tahun, jika Anda bahkan tidak bisa memenangkannya, maka jangan kembali ke Heavenly Eagle lagi. Wajah Ning Xiu berubah, dia tahu bahwa Ye Yuan serius. Jika Yang Mulia benar-benar tidak mengizinkannya kembali ke Heavenly Eagle, apa yang harus dia lakukan? Yang Mulia, saya mengerti. Ning Xiu berkata seperti istri kecil yang sedih. Mengatakan selesai, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Luo Yue, siapa di antara kamu yang akan datang lebih dulu? Luo Yue tertawa keras dan berkata, gadis kecil, apakah kamu benar-benar menjadikan dirimu seorang Grandmaster? Apakah kamu tahu siapa kami? Petik 2. Wajah Ning Xiu jatuh dan dia berkata, siapapun kamu, aku benar-benar tidak akan kalah darimu. Jika tidak, Yang Mulia tidak akan membiarkan saya kembali ke Heavenly Eagle lagi. Petik 2. Melihat penampilan Ning Xiu, Ye Yuan diam-diam juga menganggapnya lucu. Bahkan jika Ning Xiu benar-benar kalah, dia juga tidak akan melarangnya kembali ke Heavenly Eagle. Hanya saja gadis ini terlalu kurang percaya diri. Tidak menekannya, akan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mengikuti Ye Yuan beberapa tahun ini, kekuatannya meningkat pesat. Ye Yuan secara alami memiliki nilai di hatinya. Orang biasa yang disebut jenius bukanlah tandingannya sama sekali. Luo Yue tertawa ketika mendengar itu dan berkata, kalau begitu, kamu pasti tidak bisa kembali lagi. Karena sebentar lagi, Anda akan kalah sampai Anda meragukan kehidupan. Hahaha.
Sekelompok orang menatap Ning Xiu seperti sekelompok serigala abu-abu menatap kelinci kecil, menunjukkan penampilan menyudutkannya. Sik, juga sulit bagi gadis ini, untuk benar-benar mengikuti master yang tidak bisa diandalkan. Para jenius alkimia ini adalah talenta generasi muda yang terkemuka. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 cocok? Petik 2. Gadis ini sangat menyedihkan. Menurutku dia bahkan tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Petik 2. Kerumunan yang memandang di pasar semua menggunakan tatapan kasihan untuk melihat Ning Xiu dan juga menggunakan tatapan mengejek untuk melihat Ye Yuan. Grandmaster ini terlalu banyak bermain-main. Tidak apa-apa kalau dia sampah, dia bahkan harus mendorong pelayannya ke dalam lubang api. Ning Xiu berkata dengan dingin, bicaralah lagi setelah memenangkanku. Luo Yue tersenyum dan berkata, baiklah. Du Ruofei, kau bermain dengannya dulu. Petik 2. Seorang pria muda dengan pakaian indah keluar dari barisan. Tatapannya ketika melihat Ning Xiu penuh dengan kenikmatan seolah-olah kemenangan sudah dalam genggaman. Heh, gadis kecil, tuan muda ini ada di sini untuk menantangmu. Anda harus menunjukkan kelonggaran. Du Ruofei. Pada saat ini, di dalam restoran di luar pasar jalanan timur, Yun Yi, Zheng Bukun, dan yang lainnya hadir secara mengejutkan. Mendengarkan sepenuhnya laporan seorang pelayan, Yun Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, Grandmaster Ye ini mungkin berada di ujung tali, kan? Untuk benar-benar membuat pelayan kecilnya sendiri menantang para jenius Cloud Pil Summit. Petik 2. Zheng Bukun mencemooh dan berkata, kata-kata saudara Yun Yi tidak benar. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan pelayan itu? Para jenius Cloud Pil Summit menantang gadis kecil itu. Petik 2. Selesai mengatakan, langsung ada tawa keras di dalam ruang box. Yun Yi menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, awalnya saya mengira bahwa anak ini memiliki beberapa kemampuan, tapi saya tidak menyangka dia begitu tidak bisa diandalkan. Meskipun Luo Yue mereka semua bukan jenius teratas dari KTT ini, mereka juga cukup untuk peringkat ke-100 teratas. Bagaimana mereka bisa menjadi apa yang hanya bisa ditangani oleh pelayan kecil peringkat 5? Petik 2. Zheng Bukun tersenyum dan berkata, saudara Yun Yi benar-benar memiliki cara yang baik, sedikit mengungkapkan keberadaan Ye Yuan kepada semua orang, untuk membuat Grandmaster Ye kita mengungkapkan warna aslinya. Saya sangat penasaran sekarang bagaimana Grandmaster Ye ini berencana untuk membereskan kekacauan ini. Petik 2. Yun Yi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukankah hal kecil ini masih bisa diselesaikan dengan mudah bagiku? Mari kita minum dulu, saya rasa akan segera ada berita yang datang. Meskipun kekuatan Du Ruofei tidak banyak, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk berurusan dengan gadis kecil Dewa Alkimia Bintang 5. Petik 2. Selesai berbicara, Yun Yi dan sisanya berdentang cangkir anggur dan anggur mengalir dengan bebas, sangat ceria. Dalam sekejap, 4 jam berlalu. Beberapa orang saat ini sedang mengobrol dengan iseng ketika pelayan itu tiba-tiba menerobos masuk. Alis Yun Yi berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, di mana rasa kesopananmu dalam kebingungan. Pelayan itu melompat ketakutan dan buru-buru berlutut dan berkata, Tuan muda, maafkan kesalahan saya. Yun Yi memikirkan pertarungan alkimia Du Ruofei dan Ning Xiu. Melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan, dia berkata, bagaimana? Apakah hasilnya sudah keluar? Petik 2. Pelayan itu buru-buru berkata, sudah keluar. Tuan muda Du Ruofei kembali dengan kekalahan telak. Seluruh pasar jalanan timur sedang gempar. Petik 2. Apa? Du Ruofei tersesat. Ini? Bagaimana ini mungkin? Kata Yun Yi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu salah? Kekuatan alkimia Du Ruofei sudah mencapai alam awal tahap akhir. Dia benar-benar akan kalah dari gadis kecil Dewa Alkimia Bintang 5. Wajah Zheng Bukun juga terlihat heran. Pelayan itu buru-buru berkata, tidak akan salah. Yang rendah ini ada di antara kerumunan dan melihatnya dengan jelas. Momentum wanita muda itu sangat kuat, menekan Tuan Muda Du Ruofei sepenuhnya, akhirnya menyempurnakan pil obat tingkat tinggi. Petik 2. Yun Yi dan yang lainnya saling memandang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bab 2023, mungkin suatu hari. Pergi, cari tahu lebih lanjut. Kata Yun Yi, mengertakkan gigi. Pelayan itu menjawab dan buru-buru mundur. Ekspresi Yun Yi sangat jelek. Awalnya dia mengira Ye Yuan hanyalah seorang Grandmaster yang memegang posisi tanpa kualifikasi. Namun, siapa yang tahu bahwa gadis pelayan kecilnya benar-benar bisa mengalahkan jenius alkimia terkenal perbatasan selatan. Lebih penting lagi,
gadis itu hanyalah Dewa Alkimia Bintang 5. Mungkinkah, Ye Yuan ini benar-benar seorang Grandmaster Alkimia? Zheng Bukun berkata dengan agak ragu-ragu. Yun Yi tersenyum dingin dan berkata, pernahkah kamu melihat Grandmaster Alkimia berusia 1000 tahun? Kecuali jika dia adalah murid pribadi leluhur obat, jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Petik 2. Advertisement. Zheng Bukun tidak bisa menahan tersedak, juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ingin mencapai tingkat Grandmaster, setidaknya seseorang harus berada di Dao Realm tahap menengah atau akhir juga. Terobosan alkimia Dao terlalu sulit. Lupakan Dao Realm, bahkan tingkat kesulitan Initial Realm sangat luar biasa. Hanya di Cloudpil Summit orang bisa melihat begitu banyak Initial Realm tahap menengah dan akhir, atau bahkan pembangkit tenaga listrik Initial Realm puncak. Adapun orang-orang di alam Dao, jumlahnya terlalu sedikit. Dan setelah mencapai Dao Realm, setiap memo dan sedikit kemajuan sangat sulit. Sama seperti Empyrean Flutter Feather, ada akumulasi upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia memiliki dunia saat ini. Meski begitu, tanpa bakat setinggi langit, bahkan jika memberi seseorang puluhan juta tahun, orang itu mungkin tidak dapat mencapai penyelesaian Dao Realm yang agung apapun yang terjadi. Mereka yang datang untuk mengambil bagian dalam Cloudpil Summit kali ini kebanyakan adalah alkemis jenius di kelompok usia 3 hingga 5.000 tahun. Untuk Yun Yi untuk dapat mencapai Dao Realm tahap awal pada usia ini, itu sudah sangat berbakat. Sedangkan untuk Grandmaster, bagaimana mungkin? Advertisement. Hehe, jika dia bisa mencapai standar Grandmaster pada usia ini, lupakan tentang kita, bahkan kakek agung dan Flutter Father mereka semua, bukankah mereka akan menjadi lelucon? Kata Yun Yi sambil tertawa dingin. Zheng Bukun mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara Yun Yi sangat benar. Sepertinya gadis ini masih memiliki kekuatan. Hanya saja bisa mengalahkan Duruo Fei juga merupakan keberuntungan. Petik 2. Yun Yi mengangguk dan berkata, itu wajar. Namun, hal-hal yang berkembang selanjutnya benar-benar melampaui imajinasi mereka. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali lagi untuk melapor. Dia berkata, Ning Xiu versus Zhan Jiaqing, kemenangan sempurna. Ning Xiu versus Zhan Songfang, kemenangan sempurna. Satu demi satu berita datang, semua orang di dalam ruangan itu benar-benar tidak masuk akal. Satu atau dua masih bisa dikatakan karena keberuntungan. Tapi, menghilangkan 7 hingga 8 sekaligus, mungkinkah itu masih keberuntungan? Pertempuran ini berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pada akhirnya, Yun Yi dan yang lainnya sudah lama mati rasa. Ning Xiu bertarung 20 pertandingan berturut-turut dan benar-benar tidak menderita kekalahan. Advertisement. Kekuatan semacam ini telah meledak tidak tahu berapa banyak bola mata orang. Pasar jalanan timur saat ini sudah lama penuh sesak. Semakin banyak alkemis ditarik. Bagaimana kekuatan gadis ini bisa sekuat itu? Melihat penampilannya, dia hanya selangkah lagi dari Dao Realm. Petik 2. Alasan dari pelayan itu tergantung pada tuannya. Mungkinkah Grandmaster Ye ini benar-benar jenius alkimia nomor 1? Petik 2. Gadis ini ada di sini untuk ambil bagian dalam Cloudpil Summit, kan? Kekuatan semacam ini, siapa yang bisa menjadi tandingannya di antara Dewa Alkimia Bintang 5? Petik 2. Seruan-seruan para penonton diulangi lagi dan lagi. Saat ini, mereka sudah bersujud merangkak kagum terhadap Ning Xiu. Untuk dapat menghancurkan sekelompok jenius Bintang 6 dengan kekuatan Dewa Alkimia Bintang 5, pencapaian pertempuran semacam ini sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Saat ini, Luo Yue berkeringat. Kejutan di hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Dia bukanlah Tom, Dick, dan Harry sembarangan. Alkimia daunnya sudah dipahami ke realem awal tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari penyelesaian besar. Namun meski begitu, setelah dia bertarung dengan Ning Xiu selama 4 jam, dia sudah ditekan dengan kuat oleh Ning Xiu. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki cara untuk memperbaiki situasi dan tidak dapat menyelamatkan kekalahannya lagi. Beberapa hari ini, dia telah mengamati Ning Xiu sepanjang waktu. Dari penghinaan awal hingga syok, lalu hingga kebodohan, dia sudah lama tidak memiliki hati yang paling awal meremehkan lagi. Tapi dia masih percaya diri. Menurut pengamatannya, kekuatan alkimia Dao Ning Xiu juga hanya di alam awal tahap akhir. Dia hampir sama dengannya. Tapi usianya sedikit lebih tua dari Ning Xiu. Jadi dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Ning Xiu. Tetapi setelah pertemuan itu, dia menemukan bahwa dia salah dengan sangat cepat. Ning Xiu terus mengalir saat memurnikan pil,
nampaknya seperti laut yang membentang panjang dan tak terputus, tanpa ada kelemahan untuk dieksploitasi sama sekali. Dalam kontes 4 jam itu, dia tidak menemukan peluang sama sekali. Tiba-tiba, dia merasakan aura Ningxiu tumbuh semakin kuat, tajam dan garang. Luo Yue merasa lawan di depannya ini seperti dewa surgawi yang turun ke dunia fana, auranya menjadi sangat kuat. Aura yang kuat itu hancur seperti gunung yang roboh dan laut yang terbalik. Wark. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan menyemburkan seteguk darah. Dia memandang Ningxiu dengan tatapan keheranan, penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan memandang Ningxiu, wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Alasan mengapa dia membawa Ningxiu ke Cloudfield Great Imperial Capital adalah untuk menemukan peluang terobosan untuknya. Dengan begitu banyak jenius berkumpul, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk berlatih. Ningxiu juga tidak mengecewakannya. Di bawah tekanan Ye Yuan yang luar biasa, keberaniannya meningkat saat pertarungan berlangsung, akhirnya menerobos ke realem awal yang sangat lengkap. Mengambil langkah ini, dia akan bisa mendorong ke depan menuju tujuan Dao Realem. Realem awal penyelesaian besar. Dewa Alkimia Bintang 5 dapat mencapai kesempurnaan besar di alam awal. Ini, bakat macam apa ini? Petik 2. Mengapa orang jenius seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya? Mungkinkah gadis ini benar-benar dipersiapkan oleh Grandmaster Ye? Tapi usianya tidak setua gadis ini. Petik 2. Ada seruan seru di sekitar. Saat ini, tanpa disadari mereka mulai goyah tentang kekuatan Ye Yuan. Pada saat ini, Ningxiu perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, untuk apa Dewa Alkimia Bintang 5 mencapai alam awal? Ketika Yang Mulia berada di Dewa Alkimia Bintang 3, dia sudah melangkah ke alam Dao. Dia benar-benar jenius. Petik 2. Menerobos ke realem awal Grand Penyelesaian, Ningxiu merasa bahwa keadaan pikirannya sudah benar-benar berbeda. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatannya tidak bisa bersaing dengan keturunan keluarga kuno ini. Tapi sekarang, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia sudah tidak bisa menemukan lawan di antara teman-temannya. Bukankah Dewa Alkimia Bintang 6 ini juga dikalahkan di tangannya? Tapi semakin terasa, semakin dia merasa bahwa Ye Yuan tak terduga. Pemahaman tentang alam awal sudah sangat sulit, jadi bagaimana Ye Yuan memahami alam Dao di alam sekilas surga? Tidak bisakah dia menyandang nama jenius alkimia nomor 1? Di hati Ningxiu, leluhur obat juga hanya demikian, kan? Hanya saja kata-katanya menyebabkan keributan besar di kerumunan. Apa? Dewa Alkimia Bintang 3, Dao Realem. Ini tidak bercanda, kan? Petik 2. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Jika memang seperti ini, bukankah yang disebut jenius akan menjadi lelucon? Petik 2. Gadis ini, bahkan jika dia menang, juga tidak perlu mengangkat itu seperti ini, kan? Mengatakan kata semacam ini, pasti ada juga orang yang mempercayainya. Petik 2. Ningxiu mencapai Grand Penyelesaian alam awal saat berada di Dewa Alkimia Bintang 5, ini sudah keterlaluan untuk didengar. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa Ye Yuan memahami Dao Realem ketika di Bintang 3, ini benar-benar omong kosong. Mencapai alam Dao ketika di alam Dewa Alkimia Bintang 3, lalu dia berada di alam Dewa Alkimia Bintang 6 sekarang, alam macam apa dia? Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berdiri, pergi ke sisi Luo Yue, dan berkata dengan dingin, sepertinya sedikit kekuatanmu tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk menantangku. Kembali dan latih lebih banyak. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Petik 2. Previous. Bab 2024, melampiaskan frustrasi. Yang Mulia, saya menang. Saya benar-benar menang. Ternyata kekuatanku sebenarnya sudah begitu kuat. Petik 2. Selain Ye Yuan, Ningxiu menari dengan gembira, menjadi seperti orang yang berbeda dari ratu sekarang. Perasaan ini sekarang membuatnya memiliki perasaan berubah dari burung layang-layang menjadi burung phoenix. Bagi Ningxiu, ibu kota kekaisaran adalah tempat yang sangat besar. Berapa banyak orang jenius yang ada di seluruh perbatasan selatan. Tingkat pertempuran alkimia ini bukanlah yang dia, seorang gadis kecil yang datang dari pedesaan, bisa ikut serta sama sekali. Advertisement. Tapi setelah bertukar pukulan dengan Luo Yue mereka semua, dia tiba-tiba menemukan bahwa ternyata dia sudah lama berdiri di garis awal yang sama dengan seluruh jenius di perbatasan selatan di bawah bimbingan Yang Mulia. Tidak, tunggu. Seharusnya dia berjalan lebih jauh. Yang disebut keturunan keluarga kuno ini, ahli alkimia,
sebenarnya semuanya dikalahkan di tangannya. Bahkan memikirkannya sekarang, Ning Xiu merasa agak tidak percaya. Ye Yuan berkata, orang-orang ini hanya dihasut oleh orang lain. Kekuatan mereka tidak dianggap kuat. Dalam Cloud Pil Summit ini, para jenius sejati seharusnya sudah melangkah ke Dao Realm. Petik 2. Tatapan Ning Xiu berubah menjadi serius dan dia berkata dengan heran, sangat mengesankan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tapi kamu juga tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ingin masuk ke alam Dao, mereka setidaknya adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Di antara Dewa Alkimia Bintang 5, kekuatanmu secara praktis sudah bisa menyapu. Petik 2. Ning Xiu berkata dengan sungguh-sungguh, Xiu tidak akan kehilangan muka untuk yang mulia. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan membawa Ning Xiu dan pergi, hanya meninggalkan kerumunan dengan ekspresi tertegun. Advertisement. Tuan Muda Yun, Ning Xiu dan Luo Yue berjuang keras selama lebih dari 4 jam. Akhirnya, Ning Xiu menerobos ke realem awal penyelesaian besar, mengalahkan Luo Yue. Semua 23 jenius alkimia keluarga kuno dikalahkan. Petik 2. Setelah mendengarkan sepenuhnya laporan pelayan itu, ada keheningan seperti kematian di dalam ruang box. Awalnya ingin menurunkan Ye Yuan dan membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Siapa yang tahu bahwa mereka membantu pelayan Ye Yuan mencapai tujuannya. Pertarungan hebat Cloud Pil Summit belum dimulai dan nama besar Ning Xiu sepertinya akan bergema di seluruh Cloud Pil. Keturunan keluarga kuno tiba-tiba berkata, kekuatan Ning Xiu ini kemungkinan juga merupakan eksistensi 10 besar ketika ditempatkan di antara Dewa Alkimia Bintang 6. Untuk bisa mengajar pelayan yang menakutkan seperti itu, bisakah dia? Penampilan Ning Xiu akhirnya membuat orang-orang ini mulai goyah. Mustahil. Yun Yi membantah dengan tegas dan berkata dengan dingin, saya mengerti. Gadis ini pasti jimat pelindung yang diberikan Empyrean Flutterfeather kepada Ye Yuan. Ning Xiu mungkin adalah murid kesayangan Empyrean Flutterfeather. Kalian, pikirkan sendiri, apa yang Anda lakukan ketika Anda berusia 1000 tahun lebih. Bahkan jika dia sangat berbakat, itu juga tidak mungkin untuk mencapai alam Grandmaster, bukan begitu? Petik 2. Saat Zheng Bukun mendengar, matanya juga bersinar dan dia berkata sambil mengangguk, apa yang dikatakan saudara Yun Yi benar, kita hampir ditipu. Hanya saja, saya tidak menyangka Empyrean Flutterfeather benar-benar membesarkan murid yang begitu tangguh. Mengingat waktu, kemungkinan akan ada sosok jenius lain di dunia alkimia perbatasan selatan. Petik 2. Semua orang diam-diam mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak punya cara untuk membantah. Saudara Yun Yi, ini menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kata keturunan keluarga kuno. Yun Yi memiliki penampilan seperti semuanya telah direncanakan saat dia berkata dengan senyum tipis, tenang. Dia bisa menghindar sejenak, tapi dia tidak bisa menghindar seumur hidup. Status kita sedikit rendah, tapi jangan lupa, masih ada Grandmaster. Apalagi, kalian semua jangan lupa, masih ada Empyrean Purplewing. Saudara Bukun, ini harus bergantung padamu. Petik 2. Zheng Bukun dan Yun Yi saling pandang dan tidak bisa menahan tawa. Advertisement. Di dalam paviliun mewah di pusat kota, gelombang kuat menyebar. Tapi setelah gelombang ini bersentuhan dengan formasi susunan paviliun, mereka padam dengan sangat cepat. Mengembun. Tiba-tiba, teriakan dingin datang. Pil terbentuk. Keterampilan luar biasa. Kekuatan Brother Purplewing satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Cloud Pil Summit yang lalu. Petik 2. Impresif. Impresif. Pil Zenith Langit Biru ini, Empyrean ini telah mencoba berkali-kali, tetapi saya tidak dapat memperbaikinya dari awal hingga akhir. Saya tidak menyangka bahwa Brother Purplewing benar-benar berhasil dalam satu percobaan. Petik 2. Di samping kuali obat, Empyrean Purplewing yang mengenakan jubah ungu menunjukkan sedikit rasa sombong di wajahnya. Awalnya, Empyrean ini tidak berencana datang kali ini. Tetapi saya tidak bisa begitu saja menerima keramahan tanpa batas dari Brother Piljade. Itu sebabnya saya menyetujuinya dengan susah payah, kata Empyrean Purplewing sambil tersenyum. Hanya saja senyumannya agak canggung. Setelah dia tahu bahwa Empyrean Flutterfeather memberikan token Grandmaster kepada bocah nakal. Tidak perlu menyebutkan betapa marahnya dia. Tapi status Empyrean Flutterfeather berada di atasnya. Dia juga tidak bisa pergi dan mencari pihak lain untuk menjelaskannya. Dia secara alami memiliki perut yang penuh amarah. Awalnya, dia tidak berencana untuk datang. Tapi Empyrean Piljade mengeluarkan undangan padanya. Mempertimbangkan wajah Empyrean Piljade, dia secara alami harus memberi.
Dia datang, tapi rintangan di hatinya ini tidak bisa diatasi apapun yang terjadi. Di dalam paviliun ini semua pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Cloudpil Summit bukan hanya panggung bagi para alkemis jenius untuk memamerkan diri mereka sendiri. Sebenarnya, prioritas utama adalah pertukaran mereka, Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Alchemy Dao memasuki Seven Star, upaya yang dikeluarkan untuk setiap perbaikan yang dilakukan, dihitung dengan puluhan ribu tahun. Selama pertukaran semacam ini, setiap orang mengambil apa yang mereka kuasai, dan secara alami dapat membantu satu sama lain untuk maju. Dewa Alkimia Bintang 7 berkata, "Sik. Juga tidak tahu bagaimana pendapat Brother Flutterfeather, untuk benar-benar memberikan token Grandmaster kepada bocah yang masih basah di belakang telinganya. Statusnya bahkan di atas kita. Bagaimana kita, orang-orang tua ini, memasang wajah kita?" Petik 2. Empyrean Purplewing terkekeh dan berkata, "Mungkin Alchemy Dao anak itu benar-benar luar biasa tangguh, menghancurkan kita di usia muda. Brother Flutterfeather secara alami punya alasan untuk melakukannya." Petik 2. Di luar, Empyrean Flutterfeather dan dia, Empyrean Purplewing, keduanya adalah Empyrean di bawah komando Heavenly Emperor Myriad Tracer. Dia secara alami tidak bisa terlalu menentang saat berbicara. Tapi asam dalam arti tersirat dan eksplisit dari kata-katanya, bahkan babi pun bisa membedakannya. Ditunggangi di atas kepalanya oleh Dewa Alkimia Bintang 6, rasa ini tidak menyenangkan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Empyrean maju untuk mendesak, masih Brother Purplewing yang berpikiran luas. "Kekuatan Anda, kami semua memiliki nilai di hati kami dan tidak memerlukan token Grandmaster untuk menegaskannya sama sekali. Selain dari 7 Tuan Tanah Suci yang agung, kekuatan Brother Purplewing juga merupakan eksistensi tertinggi di antara para Grandmaster." Petik 2. Empyrean Purplewing tersenyum dan berkata, "Saudara Zeng terlalu baik. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di luar surga." Empyrean ini datang kali ini terutama untuk bertemu dengan semua orang dan bertukar pikiran. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik Empyrean berbicara persis dengan leluhur keluarga Zeng, Dewa Alkimia Bintang 7, Zeng Qiyuan. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar laporan Zeng Bukun, mengatakan bahwa Ye Yuan sangat sombong dan meremehkan keluarga Zeng. Zeng Qiyuan secara alami menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Hanya Dewa Alkimia Bintang 6 yang benar-benar berani menantangnya. Memegang token Grandmaster dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Grandmaster. Anak nakal yang berasal dari dewa yang tahu di mana juga sombong hingga ekstrim. Zeng Qiyuan tersenyum dan berkata, "Saat ini di kota, rumornya adalah bahwa Ye Yuan adalah murid jenius yang baru naik dari Myriad Tracer Bodhidharma. Empyrean Flutterfeather hanya memberikan token Grandmaster kepadanya karena dipaksa oleh tekanan Heavenly Emperor Myriad Tracer. Brother Purplewing, Anda juga berada di bawah Lord Myriad Tracer, bertanya-tanya apakah ada hal seperti itu." Petik 2. Murid jenius omong kosong. Tidak ada orang seperti itu dalam Myriad Tracer Bodhidharma. Empyrean Purplewing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Zeng Qiyuan juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Pemikirannya sama dengan Zeng Bukun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sama sekali tidak berasal dari harta karun Bodhidharma. Jadi begitulah adanya. Kemudian saya sangat bingung, Brother Purplewing. Bagaimana dengan ini? Kita mengundangnya ke konferensi kita. Semua orang akan membantu Anda melampiaskan rasa frustrasi ini. Zeng Qiyuan berkata.